Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du, teman dan sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Nahwul Wadhih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Nah, ini kitab biasanya digunakan di pesantren-pesantren modern ya, atau di sekolah ini. Ini belajar nahu model Nahwul Wadhih. Kita sudah di jilid 2. Jilid 2 pembahasan Al-Mabni wal Mu'rab ini. Nah, ini videonya saya buat model tegak begini biar kelihatan contohnya, biar agak panjang dikit. Karena kalau model landscape itu tampilannya cuma beberapa baris doang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Judulnya Al-Mabni wal Mu'rab. Al-Mabni artinya yang dibina, wal Mu'rab artinya yang di-i'rab. Yang dibina artinya yang tetap, yang mu'rab artinya yang berubah. Sebelumnya dulu kalimat ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kalau huruf itu mabni semua, huruf semuanya tetap. Huruf nggak ada yang mu'rab, semuanya tetap mabni. Kemudian tinggal fi'il dan isim. Kalau fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fi'il ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il madhi dan fi'il amar itu mabni tetap. Fi'il mudhari' doang yang mu'rab, yang berubah. Nah, tergantung amelnya nanti, amel nasab, amel jazam. Kemudian isim juga sama, ada isim yang mabni, ada isim yang mu'rab. Isim yang mabni ada 6 doang, nggak lebih. Nah, isim dhamir, isim isyarah, isim istifham, isim fi'il, isim syarat, isim mausul. Selain isim 6 tersebut semuanya mu'rab. Ini di sini musannif pengarang Nahwul Wadhih akan menjelaskan mana yang mabni, mana yang mu'rab, atau beliau akan mencontohkan saja bahwa isim ada yang tetap, ada yang berubah. Langsung al-amsilatu, contoh-contoh. Aina manziluka? Di mana itu rumahmu? Nah, jadi aina di sini isim istifham. Dia jadi mubtada, walaupun jadi mubtada tetap aina. Aina manziluka? Di mana itu rumahmu? Yang kedua, aina tadhhabu? Akan kemana engkau pergi? Ya, aina tadhhabu? Pada kemana engkau pergi? Jadi aina di sini jadi maf'ul fih. Maf'ul fih, dharaf makan. Nah, jadi tetap bacanya aina. Ila aina tasiru? Kemana engkau akan berjalan? Aina di sini dimasuki oleh huruf jar, tetap bacanya aina. Nah, beliau pengen menjelaskan di sini bahwa salah satu isim yang dibina yaitu seperti aina. Nah, apa arti bina? Arti bina tetap. Apa bukti tetapnya? Ketika jadi mubtada bacanya aina, jadi maf'ul fih bacanya aina, dimasuki huruf jar juga aina. Jadi mubtada statusnya marfu, tetap aina. Jadi maf'ul fih statusnya mansub, aina juga. Masuk huruf jar statusnya majrur, tetap aina. Ini namanya isim mabni, tetap enggak berubah-berubah. Nah, cuma ini contoh isim yang dibina di atas fathah. Kita sekalian belajar i'rab. Aina isim istifham mabni di atas suku, atas fathah. Pada maharafa statusnya mubtada di sini, manzilu khobar marfu. Tanda rafa dhammah, mudhaf manzilu kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal jar mudhaf ilaih. Aina di contoh kedua isim istifham mabni di atas fathah pada mahal nasab maf'ul fih karena dia dharaf makan. Kemana tempat engkau akan pergi? Tadhhabu fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Karena enggak ada amil nasib, amil jazim, tanda rafa'nya dhammah, dhamir dalam fa'il, takdirnya anta. Ila huruf jar. Aina isim istifham mabni di atas fathah pada mahal jar majrur dengan ila. Tasiru fi'il mudhari' marfu, tanda rafa' dhammah, dhamir dalam fa'il, takdirnya anta. Jadi arti mabni tetap. Apapun amil yang masuk kepadanya dia tetap. Lanjut. Langsung kita ke
Contoh keempat, zabahal jazzaru syatan. Telah menyembelih oleh tukang potong tersebut syatan, seekor kambing. Al jazzaru zabaha syatan. Bermula jazzar, tukang potong itu, zabaha telah menyembelih ya syatan, akan seekor kambing. Hal zabaha jazzaru syatan, apakah telah menyembelih oleh tukang potong tersebut akan kambing? Jadi contoh di sini beliau pengen menjelaskan salah satu kalimat yang dibina juga, yaitu fi'il madhi. Kita lihat di sini zabaha. Harokatnya tetap zabaha. Zabaha. Nah, dia berada di awal zabaha, di tengah zabaha, zabaha. Nah, jadi zabaha fi'il madhi. Fi'il madhi juga dibina di atas fathah. Nah. Kemudian i'rabnya bagaimana? Zabaha fi'il madhi mabni di atas fathah. Jazzaru fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Syatan maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Al jazzaru di sini mubtada. Bermula jazzar, tukang potong. Jazzaru mubtada marfu' dengan ibtida' tanda rafa' dhammah. Zabaha fi'il madhi mabni di atas fathah. Dan dalam fa'il takdirnya huwa, kembali ke zajjar. Syatan maf'ul bih. Jumlah zabaha syatan, jumlah fi'liyah pada maharafa jadi khobar jazzar. Bermula tukang potong itu telah menyembelih ya akan kambing. Apakah telah menyembelih? Hal huruf istifham. Huruf semuanya mabni, dibina di atas sukun. Zabaha fi'il madhi mabni di atas fathah. Jazzaru fa'il zabaha marfu' tanda rafa' dhammah. Syatan maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Artinya, yang mau dijelaskan di sini, ada isim yang dibina di atas fathah seperti aina, aina, aina. Ada juga fi'il yang dibina di atas fathah, yaitu fi'il madhi di sini. Zabaha, zabaha, zabaha. Dalam kitab Jarumiyah, wal madhi maftuhul akhir abada. Fi'il madhi selalu fathah akhir. Kemudian kita lanjutkan contoh selanjutnya. Min ayyi makanin ji'ta, dari mana tempat engkau telah datang? Ji'tu min manzili, aku telah datang dari rumahku. Akhadtu min abi nuqudan, aku telah mengambil dari bapakku akan uang. Nah, apa yang mau bahas di sini? Yang mau dibahas di sini yaitu isim dhamir ini, ta, tu, tu. Nah, jadi ta di sini jadi fa'il. Karena dia isim dhamir, ya apa adanya, harokatnya fathah, ya dibina di atas fathah. Kita i'rab, min huruf jar, ayyi majrur dengan min tanda jar kasrah, mudhaf ayyi makanen mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah, min ayyi muta'alaq kepada ji'ta. Ji'ta fi'il dan fa'il. Ji ini fi'il madhi. Fi'il madhi tadi syaratnya kan dibina di atas fathah, ada kecuali bila bersambung dengan ta dhamir muttasil. Kalau fi'il madhi bersambung dengan dhamir muttasil, dia dibina di atas sukun, makanya ji. Kemudian ta sim dhamir mabni di atas fathah pada maharafa fa'il. Kemudian ji'tu. Ji'tu juga sama. Ji'tu ini fi'il madhi, tapi kenapa sukun? Karena dia bersambung dengan dhamir muttasil. Kalau fi'il madhi bersambung dengan dhamir muttasil, yang tadinya mabni di atas fathah jadi mabni di atas sukun. Ji'tu, ji fi'il madhi mabni di atas sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan dhamir muttasil. Tu di sini dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada maharafa fa'il. Jadi yang mau dibahas di contoh ini bukan ta-nya, tapi ji-nya. Ji dan akhaz ini. Nah. Min huruf jar, manzili majrur dengan min tanda jar, kasrah ditakdirkan karena sibuk tempat dengan harakat munasabat. Karena manzili isim yang dimudhaf kepada ya mutakalim. Akhadtu, akhad fi'il madhi mabni di atas sukun. Kenapa? Karena bersambung dengan dhamir muttasil. Tu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada maharafa jadi fa'il akhad. Min huruf jar, abi majrur dengan min tanda jar ya, karena abi isim yang 5. Mudhaf abi. Oh bukan. Ini abi ini bukan jar. Ya ini ya mutakalim ini. Min huruf jar, abi majrur dengan min tanda jar, kasrah ditakdirkan. Kenapa? Karena abi dimudhaf kepada ya mutakalim. Jadi ya mutakalim ini mudhaf ilaih. Aku ambil dari bapakku. Apa aku ambil? Nukudan, uang. Jadi nukudan ini maf'ul akhadz itu. Kesimpulan sementara, ada isim yang dibina di atas fathah, contoh aina. Ada fi'il yang dibina di atas fathah, contohnya fi'il madhi, zabaha, zabaha, zabaha. Fi'il madhi
tadinya dibina di atas fathah, begitu dia bersambung dengan dhamir muttasil, di mana dhamir muttasil itu statusnya pasti fa'il dia, ji'tu, ji'ta, ji'ti, ketika itu fi'il madhi dibina di atas sukun seperti ji dan akhaz. Nah, lanjut. Al-qutnu imadus sarwati fi Misra. Bermula kapas itu menjadi pokok kekayaan di kota Mesir. Al-qutnu bermula kapas itu menjadi imadus sarwah, tiang kekayaan, pokok kekayaan fi Misra di kota Mesir. Janal fallahul qutna, telah memetik, telah memanen oleh petani itu akan kapas. Tusnaul malabisu minal qutni, dibuat akan pakaian-pakaian dari kapas. Di sini di contoh 3 ini musannaf pengen menjelaskan isim mu'rab. Al-qutnu di sini artinya kapas, barisnya marfu qutnu. Qutna artinya kapas juga tapi harokatnya mansub. Kemudian qutni artinya kapas juga tapi harokatnya jar. Nah, dari qutnu berubah menjadi qutna, berubah menjadi qutni, namanya mu'rab. Berubah. Kenapa dia bisa berubah? Karena tergantung amel yang mempengaruhinya. Qutnu pertama jadi mubtada, marfu. Karena qutnu kedua jadi maf'ul jana jadi mansub. Qutni ketiga majrur karena ada huruf jar. Jadi isim mu'rab itu akan selalu berubah sesuai dengan amel yang ada di belakangnya, atau sesuai dengan amel yang mempengaruhinya. Kalau kita i'rab, al-qutnu mubtada, marfu, siapa yang merafa'kan mubtada? Ibtida, namanya amel maknawi, nggak kelihatan. Jadi qutnu mubtada marfu dengan ibtida, tanda rafa' dhammah. Karena dia mubtada butuh kepada khobar. Imadu khobarnya marfu dengan mubtada, tanda rafa' dhammah. Siapa yang merafa'kan imadu? Yang merafa'kan imadu qutnu. Mudhaf imadu sarwati mudhaf ilaih. Sarwati majrur dengan mudhaf, tanda jar kasrah. Siapa yang membuat sarwati jadi kasrah? Si imadu ini. Fi huruf jar, Misra majrur dengan fi, tanda jar fathah. Kenapa? Karena Misra ini isim ghairu munsharif, alamiyah dan ajamiyah. Kemudian jana fi'il madhi. Fi'il madhi tadi syaratnya dibina di atas fathah. Fi'il madhi dibina di atas fathah. Jana fi'il madhi mabni di atas fathah. Mana fathahnya? Fathahnya ditakdirkan. Karena huruf terakhirnya alif, mu'tal. Kalau mu'tal dia nggak bisa menerima harokat. Jadi jana fi'il madhi dibina di atas fathah yang ditakdirkan. Gitu aja. Al-fallahu fa'il jana. Fa'il marfu tanda rafa' dhammah. Siapa yang merafa'kan fallahu? Si jana. Qutna maf'ul. Maf'ulnya si jana. Maf'ul mansub tanda nasab fathah. Tusna'u fi'il mudhari' bina majhul. Tandanya didommahkan huruf awalnya, difathahkan huruf sebelum akhir, yaitu nun, tusna'u. Kalau fi'il mudhari' bina majhul tugasnya merafa'kan naib fa'il. Al malabisu naib fa'il, marfu tanda rafa' dhammah. Dibuat akan pakaian-pakaian, min huruf jar, qutni majrur dengan min tanda jar kasrah. Siapa yang membuat qutnu? Kita baca qutni majrur, yaitu min. Nah, jadi qutnu ini contoh isim mu'rab. Zabulatil wardatu. Zabulah artinya layulah bunga mawar itu. Syamimtul wardata, aku telah mencium akan bunga mawar itu. Kenapa kita sebut itu? Dari mana keluar itu? Maksud itu ma'rifah. Karena kalau kalimat ada alif lam berarti kita tahu yang mana, bunga mawar yang mana. Jadi bunga mawar yang kita tahu, makanya saya mengartikannya itu. Zabulatil wardah, layulah mawar tersebut. Syamimtul wardata, aku telah mencium akan bunga mawar itu. Nadartu ilal wardati, aku telah melihat kepada bunga mawar tersebut. Yang mau dibahas di sini yaitu al wardatu, ini isim mu'rab. Karena dia isim mu'rab makanya berubah. Pertama wardatu, kemudian kita baca wardata, kemudian kita baca wardati. Artinya sama-sama mawar. Cuma statusnya berbeda. Mawar, wardah pertama jadi fa'il, wardah kedua jadi maf'ul, wardah ketiga jadi majrur. Jadi isim mu'rab itu akan selalu berubah harokat akhirnya tergantung amel yang mempengaruhinya. Jadi zabula
Fi'il madhi mabni di atas fathah, ta ta'nis. Wardatu fa'il zabula, fa'il marfu tanda rafa' dhammah. Kemudian syamimtu fi'il dan fa'il. Syamim fi'il madhi mabni di atas sukun karena bersambung dengan dhamir muttasil. Tu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada maha rafa' fa'il syamim. Wardata maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Nadartu fi'il dan fa'il. Nadar fi'il madhi fathah, tapi di sini dibina di atas sukun karena bersambung dengan ta dhamir muttasil. Tu ini dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada maha rafa' fa'il. Ila huruf jar, wardati majrur dengan ila. Ilal wardati muta'alaq kepada nadartu. Kesimpulan sementara, ada isim yang mabni di atas fathah seperti aina. Fi'il madhi selalu dibina di atas fathah zabaha, kecuali bila bersambung dengan dhamir muttasil. Kalau fi'il madhi bersambung dengan dhamir muttasil, dia mabni di atas sukun seperti ji'tu, akhadtu. Nah, ini contoh lagi zabulat. Zabulat fi'il madhi tetap bina di atas fathah. Syamimtu fi'il madhi mabni di atas sukun karena bersambung dengan tu dhamir muttasil. Nadartu juga fi'il madhi mabni di atas sukun bersambung dengan tu dhamir muttasil. Kalau isim mu'arab itu isim yang berubah-berubah tergantung amel. Kutnu, kutna, kutni. Wardatu, wardata, wardati. Satu lagi. Yusmirul bustanu, sedang berbuahlah oleh kebun itu. La yusmiral bustan, tidak akan pernah berbuahlah oleh kebun. Al bustanu lam yusmir, bermula kebun itu belum berbuah ia. Jadi di sini yang menjadi contoh yaitu bustan. Apa nih? Oh bukan, ini contohnya fi'il mudhari' nih. Fi'il mudhari' ada yang marfu, yusmiru. Yusmiru fi'il mudhari'. Marfu fi'il mudhari' dia mu'rab, berubah-berubah tergantung amelnya. Di sini yusmiru fi'il mudhari' marfu, tanda rafa' dhammah. Kenapa yusmiru marfu? Karena enggak dipengaruhi oleh amel, enggak ada amel nasib, enggak ada amel jazim. Makanya yusmiru. Al-bustanu fa'ilnya marfu tanda rafa' dhammah. Ini yusmiru kita baca. Kemudian kita lihat di sini yusmira. Kenapa dari yusmiru berubah menjadi yusmira? Oh, karena ada amel lan. Lan huruf nasab fi'il mudhari', yusmira fi'il mudhari' mansub dengan si lan ini tanda nasab fathah. Jadi fi'il mudhari' termasuk fi'il yang berubah-berubah tergantung amel. Kalau enggak ada amel apa-apa tetap yusmiru marfu. Kalau ada amel nasab dinasabkan la yusmira. Yusmira fi'il mudhari' mansub dengan lan tanda nasab fathah. Al bustanu fa'il yusmira, fa'il marfu tanda rafa' dhammah. Bermula kebun itu belum berbuah ia. Bustanu mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Lam huruf jazam, huruf mabni di atas sukun. Yusmir fi'il mudhari' majzum dengan silam tanda jazam sukun. Tapi dalam fa'il takdirnya huwa. Jadi kita lihat fi'il mudhari' ada 3 harokatnya. Yusmiru, yusmira, yusmir. Ya. Jadi fi'il mudhari' itu 3. Rafa, nasab, jazam, enggak ada khofat. Al-bahsu, pembahasan. Ini sudah kita bahas, tapi kita ulang lagi ya. Pembahasan, apa pembahasannya? Al-bahsu, pembahasan. Idza ta'ammaltal kalimat, bila engkau memikirkan akan kalimat aina dan dhabaha. Idza ta'ammaltal kalimati aina wa dhabiha wa min fi amsilatil qismil awwali wajadta akhira kulli kalimatin minha sabitan ala halin wahidah la yataghayyaru mahma taghayyara makanul kalimati minal jumlah. Apabila engkau memikirkan akan kalimat aina, zabaha dan min. Aina, zabaha dan min. Rupanya ini maksudnya min. Bila engkau memikirkan kalimat aina dan zabaha dan min fi amsilatil qismil awal pada contoh-contoh golongan pertama, kelompok pertama. Wajadta, engkau dapati akhir setiap kalimat darinya 3 sabitan tetap di atas halin wahidah, di atas satu kondisi, ala halin wahidah, di atas satu kondisi, la yataghayyaru tidak berubah ya mahma betapapun berubahlah oleh tempat kalimat minal jumlah. Nah, jadi inilah contoh mabni. Aina harakatnya selalu tetap enggak berubah walaupun posisinya beda, kadang di awal, kadang di akhir. Kemudian dhabaha juga berubah posisinya, tetap dia harakatnya sama. Min, ini contoh min berarti bukan ji itu. Contoh min di awal, min di tengah, tetap min juga harakatnya sukun. Ini contoh berarti mabni di atas sukun. Mabni di atas fathah, mabni di atas fathah, mabni di atas sukun. Nah.
Fa akhiru kulli minal kalimataini, maka bermula akhir tiap-tiap dari dua kalimat aina dan dhabaha mulazimun lil fatihi, itu melazim bagi fathah fil amsilatis sabiqah, pada contoh-contoh yang terdahulu, wa fi ghairiha, dan pada lain-lainnya contoh. Artinya kata beliau aina dan dhabaha harokatnya tetap saja karena mabni. Nah, wa akhiru min mulazimun lisukun fil amsilatis sabiqah wa fi ghairiha kadzalik, dan bermula akhir dari min itu tetap bagi sukun, min tetap akhirnya sukun. Nah, fil amsilatis sabiqah, pada contoh-contoh yang terdahulu di atas, dan pada lainnya contoh demikian juga. Jadi min tetap sukun karena dimanapun ketemu dia mabni di atas sukun. Lanjut lagi. Wa minal kalimatil lati tasbutu awakhiruha ala halin wahidah jami'ul huruf. Dan sebahagian dari kalimat-kalimat allati yang tetaplah akhirnya kalimat ala halin wahidah, di atas satu kondisi, itu semua huruf. Artinya kata beliau, sebahagian dari kalimat yang akhirnya tetap enggak berubah. Artinya sebahagian dari kalimat yang selalu dibina tetap akhirnya, yaitu huruf. Semua huruf itu mabni, sebagaimana saya katakan tadi di awal. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Semua huruf itu mabni. Arti mabni tetap. Tetap ya tergantung harokat terakhirnya. Min berarti karena huruf terakhirnya sukun, min dibina di atas sukun. Bi huruf jar, karena hurufnya bi dibina di atas kasrah. Misalkan ala huruf jar, karena huruf terakhirnya ya sukun, dibina di atas sukun. Inna huruf taukid, karena harokatnya fathah, dibina di atas fathah. Jadi harokat bina itu tergantung harokat terakhirnya. Apa yang tertulis itu yang kita sebutkan. Wa kadzalikal af'alul madhiyatu wa af'alul amri min ghairi istisna'in. Demikian pula harokatnya selalu tetap atau mabni. Al af'alul madhiyah itu fi'il-fi'il yang madhi. Wa af'alul amri, dan fi'il amar, min ghairi istisna'in, tanpa pengecualian. Semua fi'il madhi, semua fi'il amar itu dibina. Nah. Wa idza ta'ammaltal kalimatit qatuna wal wardata, bila engkau memikirkan akan kalimat-kalimat qutuna dan wardah di dalam contoh di atas, wa yusmir, dan kalimat yusmir, fi amsilatil qismisani, pada contoh-contoh golongan yang kedua. Wajadta akhira kulli kalimatin minha yataghayyaru min halin ila halin bitaghayyuri makaniha minal jumlah. Engkau dapati akan akhir setiap kalimat darinya qutunu, wardah, dan yusmir. Engkau dapati akhir setiap kalimat darinya berubah ia dari satu kondisi kepada kondisi, bitaghayyuri makaniha, dengan sebab berubah tempatnya daripada jumlah. Nah, jadi kita lihat tadi di atas, qutunu berubah, wardah berubah, yusmir berubah, tergantung amel di belakangnya. Jadi mubtada marfu, qutunu jadi maf'ul mansub, jadi majrur qutni. Begitu juga wardah, begitu juga fi'il mudhari'. Kalau enggak ada amil nasib, amil jazam, marfu. Ada amil nasab, kita nasabkan yusmira. Ada amil jazam, kita jazamkan yusmir. Nah. Fa kalimatal qutni wal wardati qad taghayyara akhiru kullin minhuma fil amsilatis sabiqah minar rafi'i ilan nasbi summa ilal jarri. Nah, maka bermula dua kalimat qutni dan wardah. Itu sungguh berubahlah oleh akhir tiap-tiap dari keduanya dalam contoh yang terdahulu, daripada rafa' kepada nasab, kemudian kepada jar. Ya, dalam contoh di atas. Contoh di atas tadi dari wardatu berubah dari wardata menjadi wardati. Begitu juga tadi qutnu, dari qutnu, qutna, dan qutni, tergantung amelnya. Kemudian mana lagi? Wa kalimatu yusmir, dan bermula kalimat yusmir itu taghayyara akhiruha, berubahlah oleh akhirnya yusmir, fil amsilatil mutaqaddimah, pada contoh yang terdahulu pula, minar rafi'i, daripada rafa' kepada nasab, kemudian kepada jazam. Ini yang perlu kita hafal, kawaid. Al kalimatu tankasimu qismaini, bermula semua kalimat. Semua kalimat isim fi'il huruf. Bermula semua kalimat itu terbagi ia kepada dua. Semua kalimat isim fi'il huruf dibagi dua. Ma yasbutu akhiruhu ala halin wahidah fi jami'it tarakibi wa yusamma mabniyan. Apa itu dua kelompok kalimat? Ma, yang tetaplah akhirnya ma di atas halin wahidah, di atas hal yang satu. Fi jami'it tarakib, dalam semua susunan. Wa yusamma, dinamakan akan dianya ma yang tetap akhirnya mabniyan, mabni. Jadi kalimat terbagi dua.
Ada kalimat-kalimat yang tetap akhirnya di atas satu keadaan, tetap min sukun terus, fathah terus, dhammah terus misalkan. Kalimat yang tetap akhirnya dalam satu kondisi itu namanya kalimat mabni. Wa ma yataghayyaru akhiruhu yusamma mu'raban. Dan ma yang berubahlah akhirnya ma yataghayyaru akhiruhu kita atas kepada ma yasbutu. Kalimat terbagi dua. Pertama, kalimat yang tetap akhirnya. Yang kedua, kalimat yang berubah akhirnya. Wa yusamma mu'raban. Dan dinamakan akan dianya kalimat yang berubah akan mu'rab. Kalau berubah kutni namanya mu'rab. Al-hurufu kulluha mabniyatun. Bermula huruf, seluruhnya huruf itu mabni. Huruf semuanya mabni. Wa kadzalika jami'ul af'alil madhiyah. Demikian pula itu semua fi'il madhi. Semua fi'il madhi mabni. Wa jami'u af'alil amri, dan semua fi'il amar juga mabni. Huruf mabni, fi'il madhi mabni, fi'il amar mabni. Tinggal fi'il mudhari'. Mu'rab. Namun ada juga kecualinya nanti kalau bersambung dengan nun taukid dia dibina. Adapun isim ada dua macam, ada isim yang dibina, ada isim yang di mu'rab. Mungkin di pembahasan di kajian-kajian selanjutnya akan ada pembahasannya. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.